Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Safitri dengan NPM 2206838311. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud oleh uji T atau t-test. T-test adalah prosedur uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara dua kelompok, apakah signifikan atau tidak. Nah, di sini ada tiga jenis t-test. Pertama ada one sample t-test. One sample t-test ini biasanya digunakan jika terdapat reference value. Reference value-nya di sini, kalau di contoh ini ada 20. 20 bisa kita jadikan sebagai reference value. Atau biasa disebut population mean. Nah, gimana caranya kita menentukan apakah rata-rata yang disebutkan ini signifikan atau tidak? Kita bisa menggunakan one sample t-test. Caranya bagaimana jika di Excel? Di sini ada data tab. Kita klik data tab. Lalu di ujung kanan ada logo data analysis. Bisa kalian pencet. Nah, di sini untuk t-test terdapat tiga pilihan. Kita pilih yang two sample assuming unequal variances. Klik OK. Dulu. Anggaplah ini udah kosong gitu ya. Untuk variabel 1, kita masukkan dari kolom age sampai sampel terakhir. Untuk variabel 2, di sini kenapa ada dummy? Karena di analisis tools itu tidak ada one sample. Ini merupakan tips untuk supaya kita bisa tetap menggunakan opsi dari analisis tools. Kita taruhlah ada dua kolom yang kita isi oleh angka 0 ya, sebagai penambahan untuk variabel 2-nya. Karena kalau misalkan variabel 2-nya kosong itu, dia hasilnya nggak akan muncul. Nah, input assessment difference-nya berapa? Kita masukkan tadi population mean-nya. Population mean-nya 20. Labels-nya di checklist. Untuk output range bisa kita klik di mana aja. Saya akan klik di sini. Lalu karena ini one sample, kita ubah ini menjadi one sample. Dan karena kita nggak butuh difference juga, hanya output assessment. Dummy-nya juga sudah kita tidak butuhkan, bisa kita delete. Nah, lalu di sini kita dapatkan di statistiknya adalah 2,576 atau bisa dibulatkan menjadi 2,577. Letakkan di sini 2,577 dan p-value-nya adalah karena ini tuh tail, jadi kita gunakan yang cukup yang one tail saja. P-value yang one tail itu sebanyak 0,097 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,098. Nah, di kritikalnya berapa? Kritikalnya kita cari yang one tail 1,73. Atau bisa kita bulatkan menjadi 1,740. Nah, kita dapat mereject H0 atau hipotesis nolnya tadi, hipotesisnya adalah 20. Jika si T statistiknya lebih besar dari T kritikalnya. Di sini, T statistiknya sama dengan T statistiknya 2,577 itu greater dan lebih besar dari T kritikalnya. T kritikalnya tadi adalah 1,7. Dan p-value-nya juga di sini 0,008. Tadi p-value-nya 0,05 kan. P-value-nya ini lebih kecil daripada alfanya. Jadi alfanya 0,05. Karena T statistiknya lebih besar dan p-value-nya itu juga lebih kecil daripada alfanya, maka dapat ditarik kesimpulan, kita dapat mereject pernyataan bahwa population mean-nya itu sebanyak 20. Jadi kita ambil kesimpulan, there is enough evidence to infer that the mean age is significantly greater than 20. Lalu yang kedua ada independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua sampel yang independen. Nah, di sini contohnya adalah ada pertanyaan, do full-time students spend more time studying statistics than part-time students? Apakah full-time students menghabiskan waktu yang lebih banyak dibanding part-time students saat belajar statistik? Gimana caranya menentukannya? Apakah ini benar atau tidak? Kita tes dulu nih, pakai independent sample t-test. Klik data analysis.
Nah, untuk two sample itu kan ada unequal variances dan unequal variances. Cara menentukannya kita menggunakan yang mana adalah kita cek dulu di sini apakah si datanya ini variance-nya equal atau enggak. Kita cek di sini after two sample. Ini kalau bisa kalian lihat, ini sudah aku drag, sudah aku blok full-time students untuk variabel 1 dan sudah aku blok juga part-time students untuk variabel 2. Labelsnya jangan lupa diklik, lalu klik OK. Bisa kita lihat hasilnya itu equal, variansi itu hampir equal. Jadi kita pakai yang equal variances dan kita gunakan nanti klik yang kita hanya mengacu ke yang one tail aja. Kita balik lagi ke independent sample t-test, masuk ke penentuan menggunakan independent sample t-test. Karena tadi kita udah tahu nih pilihnya harus yang mana, berarti kita pilih yang equal variances. Klik OK. Variabel 1 seperti tadi aja, kita isi full-time students, dan variabel 2-nya itu part-time students. Probabilitas mean difference-nya 0, di sini 0. Labels-nya diklik, output range-nya klik OK. Sini bisa kita lihat hasil dari hasil dari independent sample t-test. Nah, kita bisa mereject H0-nya, hipotesis 0-nya, jika statistiknya itu lebih besar daripada T kritikalnya. T kritikalnya ini di sini kita pakai yang one tail, jadi masukkan yang 1,690. Statistiknya berapa? Di sini tertera statistiknya adalah 0,586. Atau bisa kita buatkan menjadi 0,587. Nah, 0,587 itu tidak berada di rejection region. Kenapa? Karena 0,587 lebih kecil dari 1,690. Statistiknya lebih kecil daripada T kritikalnya. Maka tidak bisa mereject H0 yang tadi tertera. Kita bisa ambil kesimpulan, there is no evidence to conclude that full-time students spend more time on studying statistics than part-time students. Selanjutnya kita move ke paired samples t-test. Paired samples t-test ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa efektif treatment ataupun obat-obat itu yang digunakan oleh orang yang sama. Jadi kita melihat before after-nya. Contohnya di sini adalah peneliti ingin mengetahui apakah pil anti lapar terbaru ini tuh berfungsi atau efektif atau enggak. Nah, di sini ada 10 orang yang dapat mengukur before after-nya, yang memberitahu before after-nya ini ratingnya berapa. Terus ada pertanyaan, does the pill do anything? Apakah pilnya ini memberikan efek yang lumayan besar seseorangnya ini? Kita bisa cek dengan paired samples t-test. Ini kan berarti kan dia dependent ya, antara sampel satu dengan sampel antara variabel satu dengan variabel lain itu dependent. Makanya kalau dependent itu makanya paired samples t-test. Cara tesnya adalah klik data analysis, buka yang paired two sample for means, karena dia paired samples t-test. Klik OK. Absolute. Untuk variabel 1 kita blok before. Variabel 2 kita blok yang after. Hypothesis mean difference-nya 0. Labelnya 0. Range-nya kita taruh di sini. Klik OK. Nah, kita masuk ke testingnya. Kita dapat mereject H0-nya jika T-nya itu di sini tes statistiknya. T kritikalnya yang tutel ya. Kita bisa mereject H0 jika T-nya berada di wilayah yang lebih atau kurang dari tutelnya. Tutelnya di sini adalah 2,262. Statistiknya berapa? Statistiknya di sini 3,597. P-value-nya berapa? P-value-nya kita dapat sini yang tutel 0,005. Nah, di sini statistiknya kan 3,597. Di mana dia itu lebih dari 2,262. Maka kita bisa reject nih H0-nya. Dan di sini juga P-value-nya lebih kecil dari 0,05. P-value-nya kita dapat 0,05.
Maka dapat kita simpulkan bahwa anti-hunger weight loss will significantly affected hunger. Karena tadi kita bisa mereject H0-nya. Di sini kan dijelasin H0 bisa direject kalau I-nya itu lebih besar dari 2,262. Dan di sini distatistiknya lebih besar, itu 3,597. Terus p-value-nya juga kalau lebih kecil bisa direject kan H0-nya. Nah, karena p-value-nya lebih kecil, jadi kita bisa mereject nih. Nah, artinya si pil-nya ini tuh berpengaruh signifikan terhadap rasa lapar yang dialami oleh 10 orang ini. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.